Sword of Coming, episode 193-194. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada seorang pria tua bertubuh pendek di sekolah swasta di kota kecil itu, dan meskipun seorang guru, penampilannya tampak lusuh dan berantakan. Namanya Chen Zhenrong, dan ia suka minum. Setelah mabuk, ia akan mengangkat jarinya ke udara dan dengan santai menggambar garis-garis berlekuk di ruang kosong. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia tulis atau gambar. Ketika dia bergumam seperti orang mabuk, dia tidak berbicara dengan dialek resmi Kekaisaran Li Agung, juga bukan dialek resmi benua Fial berharga timur. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Meskipun bermarga Chen, lelaki tua itu bukan keturunan klan Chen dari wilayah ekor naga. Namun, Chen Songfeng yang terhormat tetap memperlakukan lelaki tua itu dengan penuh hormat. Namun, kenyataannya, guru-guru lain di sekolah swasta itu tidak memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua yang tidak ramah dan tidak terawat ini. Pada hari itu, lelaki tua yang tak terawat itu meneguk anggur sambil mabuk menyeberangi jembatan lengkung batu dan berjalan menuju bengkel pandai besi. Dengan dialek kampung halamannya, ia bergumam lantang, melayang menembus bintang-bintang, tiba di hadapan gunung-gunung yang tinggi, menunggangi aura esensi surgawi, menjelajahi alam semesta yang luas. Catatan ini berdasarkan salah satu puisi Chen Rong yang tertulis di lukisan 9 naganya. Chen Rong adalah seorang pelukis dan politisi Tiongkok dari dinasti Song Selatan yang terkenal karena penggambaran naganya. Chen Zhenrong adalah karakter yang terinspirasi oleh tokoh sejarah ini. Kita lanjut ke alur ceritanya. Awan berputar, hujan mengguyur, langit runtuh, laut naik. Betapa agungnya. Lelaki tua itu tiba di bengkel pandai besi, di mana ia akhirnya berhenti berjalan dan tidak menerobos masuk tanpa diundang. Sebaliknya, ia dengan cekatan berlari ke sungai Kumis Naga untuk mencuci mukanya. Kemungkinan besar karena beberapa genggam air dingin masih belum mampu membuatnya sadar, lelaki tua itu memutuskan untuk langsung berbaring di tanah dan memasukkan seluruh kepalanya ke dalam sungai yang dingin. Ia menggelengkan kepalanya dengan marah sebelum akhirnya mengangkatnya keluar dari air dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh menyegarkan dan nyaman. Ia berdiri dan tiba-tiba mendesah. Ia teringat akan nasib menyedihkan hampir semua keturunan klan Chen di kota kecil itu. Mereka sebenarnya telah menjadi budak dan pelayan bagi klan lain. Pria tua itu tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka, dan ia memahami kesulitan dunia dan fakta bahwa ia tidak bisa menyalahkan keturunan klan Chen yang telah membawa aib dan penghinaan besar bagi leluhur mereka. Bagaimanapun, mereka tetaplah orang-orang dengan marga yang sama dengannya. Pria tua itu tak mampu melepaskan diri dari depresi yang terpendam. Ia membuka botol anggurnya lagi, namun saat itu ia sangat ragu. Setelah pergulatan batin yang panjang, ia melirik sekelilingnya sebelum diam-diam menyesapnya sedikit seperti penjahat. Jika ini di benua pusaran selatan, keturunan klan Chen yang namanya tercatat dalam catatan silsilah pasti tak akan jatuh ke dalam kondisi menyedihkan menjadi budak orang lain, betapapun miskinnya mereka. Kalau tidak, mereka akan mempermalukan dan mempermalukan klan Chen Konfusianis murni, gumamnya. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu secara misterius menamparkan dirinya sendiri dan memaki, "Orang tua tak tahu malu, kau tak bisa menahan diri lagi. Kau sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak minum lagi, tapi sekarang kau malah menyesap anggur." Setelah menamparkan dirinya sendiri, lelaki tua itu terkekeh dan memutuskan untuk menyerah karena situasinya sudah seperti ini. Ia meneguk 2 teguk anggur lagi, lalu menghukum dirinya sendiri dengan 2 tamparan setengah hati. Pria tua itu akhirnya merasa puas setelah menikmati 2 teguk besar anggur yang dibelinya dari seorang wanita cantik. Ia langsung masuk ke bengkel pandai besi dan meneriakkan nama Ruan Qiong dengan keras. Tak lama kemudian, Ruan Qiong keluar dari tungku pedang dan melepas celemek kulit sapinya. Ia dengan santai melemparkan celemeknya kepada pemuda beralis panjang yang mengikutinya dari belakang. Orang tua itu langsung meremehkan orang bijak dari kuil angin dan salju, dengan berkata, "Ruan Qiong, kau lebih rendah dari Qi Jingchun. Kau benar-benar jauh lebih rendah dari Qi Jingchun." Ruan Qiong tidak menghiraukannya karena ia sudah terbiasa dengan keanehan lelaki tua ini. Anehnya, ia tidak menyapa Chen Zhenrong, dan hanya diam saja berdiri di depan lelaki tua itu. Sebaliknya, pemuda beralis panjang yang berdiri di belakangnya mengerutkan kening karena tidak senang. Namun, pemuda itu menahan perasaan negatifnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ruan Qiong mulai memimpin jalan, dan Chen Zhenrong berjalan di sampingnya. Namun,
Lelaki tua itu masih enggan mengampuni Ruan Qiong, dan ia terus bergumam dan menggerutu seperti perempuan biasa dari pasar. Kali ini ia berbicara menggunakan dialek resmi benua pusaran selatan, dan ada daya tarik tersendiri dalam dialek ini ketika ia berkata, "Ruan Qiong, lihatlah Qi Jingchun. Silsilah keluarganya menjadi sasaran kita, namun ia masih bersedia membalas dendam dengan kebaikan. Ia masih bersedia merawat pohon model itu. Seandainya aku akan menunjukkan pohon di atas kuburan itu kepada gadis itu, Chen Dui, sebelum kembali lagi dan menghancurkannya di bawah kakiku. Membiarkan mereka bersukacita sejenak sebelum memaksa mereka menghadapi kenyataan yang menghancurkan. Bukankah itu menyenangkan? Namun, sayang sekali Qi Jingchun, orang yang mulia dan jujur, tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena itu, leluhur kami tidak mau melawan orang itu meskipun ia mencuri matahari dari bahu leluhurnya saat berunding dengannya. Leluhur kami mengizinkannya meminjam matahari selama 100 tahun. Tapi lihatlah dirimu. Jangan salahkan aku karena mengatakan ini, tapi lihatlah betapa lesu dan tak berambisinya dirimu. Kultivasimu gagal berkembang sedikit pun, dan pada akhirnya, kau hanya mengangkat 2 atau 3 kucing dan anjing yang menyedihkan sebagai murid pembukamu. Mari kita fokus pada alis panjang di sini. Dia hanya mengandalkan kekayaan klannya, jadi berapa tahun lagi dia bisa menikmati kesuksesan? 100 tahun, atau mungkin 200 tahun. Pria tua itu tersenyum kepada anak laki-laki muda dengan alis panjang setelah mengatakan ini. Anak laki-laki muda yang sangat bingung itu awalnya merasa sedikit marah, dan ia merasa tidak senang karena pria tua itu kurang menunjukkan rasa hormat kepada gurunya. Namun, ketika pria tua itu menatapnya dengan senyum ramah, anak laki-laki muda itu, yang mudah dibujuk oleh akal sehat tetapi tidak dapat ditaklukkan dengan paksa, hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Ia sama sekali tidak menyadari rencana jahat pria tua itu, dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria tua itu sebenarnya sedang merendahkannya. Ruan Qiong membawa Chen Zhenrong ke suatu tempat di bawah atap, di mana terdapat deretan kursi bambu hijau yang rimbun. Setelah mereka bertiga duduk, lelaki tua itu mendengus dingin dan berkata, "Gadis yang kehilangan ibu jari itu benar-benar sebodoh yang bisa kukatakan. Apakah dia benar-benar seseorang yang menempuh dao yang sama denganmu? Dan yang terakhir bahkan lebih lucu lagi. Dia roh babi hutan, tapi dia bersikeras berubah menjadi pemuda tampan." Hahaha, Ruan Qiong, oh Ruan Qiong, aku hampir mati karena tertawa. Sekalipun kau tidak merasa malu, aku tetap merasa malu untukmu. Ruan Qiong akhirnya membuka mulutnya, "Sudah selesai. Kalau sudah selesai, aku akan menawarimu anggur." Ruan Qiong menyuruh anak laki-laki muda beralis panjang itu pergi dan mengambil anggur. "Tawarkan aku anggur." "Tentu saja. Aku tidak ingin minum atau apapun, dan aku hanya mengikuti adat istiadat setempat. Tamu seharusnya mencontoh tuan rumah, kan? Karena ini cara resi Ruan Qiong menyambut tamunya, anggur ini tentu saja boleh dinikmati. Anggur ini boleh dinikmati sepuasnya." Sambil duduk di kursi bambu, lelaki tua itu menoleh ke arah Ruan Qiong dan berkata, "Namun, minum adalah satu hal, dan menerima murid adalah hal yang berbeda. Karena kau telah meninggalkan kuil angin salju dan memutuskan untuk mendirikan kekuatanmu sendiri, dan kau telah memperoleh gunungmu sendiri, sudah saatnya kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan muridmu. Kalau memang harus, aku bisa membantumu menemukan 3 murid. Kita perlu menukar murid-murid yang ada, kita perlu menukar semuanya. Sekalipun kau hanya memilih dari keturunan klan Chen dari benua pusaran selatan, aku tetap bisa menjamin mereka akan lebih kuat daripada 3 murid tak resmi yang kau miliki saat ini." Ruan Qiong tak gentar, dan menjawab, "Saat memilih murid, aku tidak mempertimbangkan bakat mereka, juga tidak mempertimbangkan bakat dan kemampuan mereka. Aku hanya mempertimbangkan karakter mereka." Orang tua itu sangat marah dan berseru, "Aku tahu kau akan menjawab dengan omong kosong seperti ini. Ruan Qiong, kau benar-benar keras kepala." Dalam sebuah pertunjukan yang langka, Ruan Qiong tersenyum secara mengejutkan dan bertanya, "Lalu mengapa kamu masih menjadi temanku, Chen Zhenrong?" Sebagai seorang kultivator militer, bagaimana Ruan Qiong bisa menjadi pengawas Jewel Small World setelah Qi Jingchun, seorang cendekiawan Konfusianisme? Sebagian alasannya tentu saja karena basis kultivasi Ruan Qiong yang tinggi. Namun, sebagian lagi adalah pengaruh signifikan klan Chen Konfusianisme murni di balik layar. Ruan Qiong tidak pernah mencoba menyangkalnya. "Karena aku mau, apa ini urusanmu?" gerutu lelaki tua itu dengan marah. Dia lalu berbalik dan berteriak, "Mana anggurku? Katanya mau menawariku anggur, kenapa belum juga datang? Ada apa dengan bocah itu? Apa dia sengaja ingin membuatku marah?" Ruan Qiong menatap teman lamanya yang sangat berisik dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa?
Apa kau merasa kesal setelah tiba di prefektur Longquan dan melihat keadaan menyedihkan kedua cabang klan Chen di kota kecil itu? Jangan salahkan aku karena mengatakan ini, tapi kedua cabang itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu atau klan Chen Konfusianisme murni. Apa yang membuatmu begitu marah? Lupakan saja, membayangkannya saja sudah menyebalkan. Pria tua itu menghela napas dan melirik Ruan Qiong sekilas sebelum berkata, awalnya kau ingin bersembunyi dengan tenang demi Xiu, tapi lihatlah situasinya sekarang. Kau terjebak di tempat yang penuh konflik dan rencana jahat. Apa kau baik-baik saja? Ruan Qiong menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada salahnya. Sebuah kesalahan terkadang bisa bermanfaat. Tak apa jika punya pendirian yang keras, tapi tak ada gunanya punya lidah yang keras dan tak mau mengakui kesalahan, ejek lelaki tua itu. Jika aku menemui kesulitan, aku pasti tidak akan ragu untuk meminta bantuanmu, kata Ruan Qiong lembut. Dari sudut matanya, Chen Zhenrong melihat seorang gadis muda berpakaian hijau berjalan mendekat dari kejauhan. Di sampingnya, berdiri seorang anak laki-laki beralis panjang, dan mereka sedang membawa anggur bersama. Pria tua itu langsung tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah gadis muda itu. Xiu, ke sini. Hah, kenapa kau berbalik hendak pergi? Xiu, jangan pergi. Apa kau punya seseorang yang kau suka? Kalau tidak, aku bisa membantumu menemukannya. Jangan mencari pria di benua Vial Timur yang kecil dan berharga. Ini tanah yang terisolasi dan biadab, jadi pria baik macam apa yang ada di sana? Wei Jin dari kuil salju angin dan Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung memang lumayan, tapi pada akhirnya mereka agak terlalu tua untukmu. Jadi, kalau kau ingin mencari pria yang baik, kau harus mencarinya di benua pusaran selatan. Hah, Xiu sudah pergi. Pria tua itu menundukkan kepalanya dengan lesu. Untungnya, anak laki-laki beralis panjang itu menghampirinya dan memberinya 2 kendi anggur. Chen Zhenrong meletakkan 1 kendi di samping kakinya, lalu ia membuka kendi lainnya dan mulai meneguknya. Ruan Qiong menerima setoples anggur, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda ingin meminumnya. Setelah mencari kemana-mana, bukankah klan Chen Konfusian murnimu hanya berhasil menemukan Cao Jun juga? Kalau tidak salah, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Ada apa dengan Cao Jun? Seru lelaki tua itu panik. Rasanya dia cukup hebat. Kalau saja dia tidak diincar dan dilukai saat muda, dia tidak akan lebih buruk dari Wei Jin. Melihat sejarah, ada lebih dari 1 atau 2 pendekar pedang abadi yang terlambat berkembang. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja leluhurnya, Cao Xi, karena tidak cukup kuat. Kalau dia keturunan klan Chen, siapa yang berani mengincar orang berbakat seperti dia? Ruan Qiong tidak mengatakan apa-apa. Dia memiliki kesan buruk tentang Cao Jun. Orang tua itu mendesah dan bertanya, saya jadi merasa aneh. Mereka semua bermarga sama, jadi bagaimana mungkin keturunan di kota kecil ini berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti itu? Kemana perginya semua kekayaan mereka? Selama 1000 atau 2000 tahun terakhir, adakah orang bermarga Chen yang mencapai kesuksesan besar di benua Vial berharga timur atau benua lain? Ruan Qiong merenung sejenak sebelum menjawab, sejauh yang kupikirkan, tidak ada. Chen Zhenrong tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, kedengarannya benar. Tapi, untuk berjaga-jaga, seolah-olah Ruan Qiong sedang menghadapi musuh yang tangguh saat ini, dan dia pada dasarnya menegur, Chen Zhenrong, sejak kapan kamu menjadi begitu jorok? Pria tua itu mengangkat tangannya. Ternyata, jari-jarinya gemetar tak terkendali selama ini. Aku tidak bisa menggambar naga sungguhan lagi, dan aku hanya bisa menggambar ular berkaki 4 yang lemah. Zhenrong, aku harus mengganti namaku menjadi Jiarong nanti. Catatan, Zhenrong secara harfiah berarti penampilan sejati, sedangkan Jiarong secara harfiah berarti penampilan palsu. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ia minum anggur dan berkata dengan pasrah, seandainya ini terjadi di masa lalu, mungkin kata-kataku masih berbobot dan berpengaruh dalam masalah ini. Namun, sekarang, aku tak bisa berbuat apa-apa. Ruan Qiong sangat marah, dan dia menggerutu, menjadi sekuat klan Chen Konfusian murni adalah. Orang tua itu menyela Ruan Qiong dan berkata, klan mana yang tidak dipenuhi campuran orang baik dan jahat? Bahkan dalam sekte Konfusianisme dan Ortodoksi Tao, bukankah masih ada perbedaan antara orang bijak, orang mulia, dan orang berbudi luhur? Bukankah masih ada konsep pangkat? Bagaimanapun, masalah ini tidak seburuk yang kau bayangkan. Ruan Qiong terdiam, emosi yang berat membebani pikirannya, dan seolah-olah ada gunung besar yang menekan hatinya. Kekuatan manusia ada batasnya, dan hal yang sama juga berlaku pada orang bijak.
Meskipun ia tidak perlu mengunjungi keluarga atau teman untuk mengucapkan selamat tahun baru, rasanya tidak masuk akal bagi Chen Pingan untuk berdiam diri di gunung tertindas yang sunyi dan sepi sepanjang waktu. Oleh karena itu, Chen Pingan membawa kedua anak kecil itu keluar dari gunung tertindas dan kembali ke kota kecil yang ramai. Saat ini, kota kecil itu sudah tidak kalah ramai dibandingkan kota-kota prefektur lain di negara bagian Yellow Court. Akan tetapi, sumur kunci besi kini telah kehilangan rantai besinya, jalan lama itu kini telah kehilangan pohon belalang tuanya, dan sekolah swasta itu kini telah kehilangan Tuan Qi. Tidak peduli seberapa ramainya kota kecil itu, dan tidak peduli seberapa kuatnya suasana perayaan tahun baru, Chen Pingan tetap tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih. Setelah hampir sampai di gang kecil itu, bocah lelaki berbaju biru itu menggerutu, "Tuan, aku tidak sedang mengancam atau apapun, tapi kalau kali ini aku bertemu orang jahat yang cukup kuat untuk membunuhku dengan satu pukulan saat kembali ke gang Vas Tanah Liat, aku sungguh-sungguh akan tinggal di pegunungan dan tidak akan pernah kembali ke rumah leluhurmu lagi. Jangan salahkan aku karena tidak setia saat itu." Tepat ketika mereka tiba di pintu masuk gang Vas Tanah Liat, Chen Pingan melihat sosok yang familiar, ramping bagaikan ranting pohon willow yang lembut tertiup angin musim semi. Ada seember air di tangannya, dan kemungkinan besar ia baru saja kembali dari sumur di gang bunga aprikot. Ia tampak meronta, dan setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk langsung menjatuhkan ember itu ke tanah. Gadis muda itu membungkuk dan terengah-engah ketika ember berisi air itu jatuh dengan keras ke tanah dan memercikkan air ke sekelilingnya. Namun, gadis muda itu tidak menghiraukannya. Dia tak lain adalah pelayan Song Jixin, Zigui, atau lebih tepatnya, Wang Zhu. Soal siapa yang menjadi pelayannya, apakah pelayannya atau tetangganya, Song Jixin, Chen Pingan tidak menyalahkan gadis muda itu atas pilihannya. Lagi pula, seekor burung yang baik akan memilih pohon yang baik untuk bertengger, dan orang yang berbakat akan memilih majikan yang layak untuk dilayani. Chen Pingan pernah membaca hal ini di sebuah buku, dan wajar saja jika seseorang berpegang teguh pada prinsip ini. Malam itu berangin dan bersalju, dan gadis muda itu sudah berada di ambang kematian ketika ia ambruk di salju tebal di tanah. Dengan mengerahkan sisa tenaganya, ia dengan lemah meraih dan mengetuk gerbang itu. Apakah ia menyelamatkan seseorang atau tidak, itu adalah pilihan Chen Pingan, tetapi apakah mereka akan membalas budi atau tidak, itu adalah pilihan orang lain. Namun, reuni mereka jauh lebih cepat dari yang diharapkan, dan Chen Pingan tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Zigui juga melihat Chen Pingan, dan ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya sambil mengamati anak laki-laki itu. Ia masih mengenakan sandal jerami, dan kini ada jepit rambut tambahan di rambutnya. Ia juga telah tumbuh sedikit lebih tinggi, dan ia tidak lagi merasa kesepian dan tak berdaya saat berjalan di jalanan. Kini ada dua anak kecil yang mengikutinya. Zigui tidak mengatakan apapun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan baru saja hendak melambaikan tangan dan menyapanya, tetapi tiba-tiba ia menyadari bahwa bocah lelaki berbaju biru itu menarik lengannya dengan marah dan mencegahnya berjalan maju. Bukan hanya dirinya, tetapi gadis kecil berbaju merah muda itu juga bersembunyi di belakangnya dan memegang erat lengan bajunya. Gigi mereka bergemeletuk, dan mereka bahkan hampir tak berani bernapas. Seolah-olah mereka adalah manusia biasa yang sangat takut pada hantu, namun entah bagaimana mereka berhasil benar-benar bertemu hantu di siang hari. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu dipenuhi penyesalan. Ia menyesali ucapannya yang begitu lantang dan lantang. Ia telah membawa sial. "Guru, aku takut." Ini bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Gadis kecil berbaju merah muda itu merintih sambil bersembunyi di belakang Chen Pingan. Chen Pingan menghela napas dan berkata, "Kalau begitu kalian pergilah berkeliling di tempat lain di kota kecil ini dulu. Misalnya, kalian bisa pergi membantu di toko-tokoku di Gang Naga. Aku akan mencari kalian nanti." Kedua anak kecil itu merasa sangat lega, lalu berbalik dan melarikan diri secepat yang mereka bisa. Chen Pingan berjalan menuju Gang Vas Tanah Liat sendirian. Adegan ini telah terulang berkali-kali selama bertahun-tahun, dan anak laki-laki itu membantu gadis kecil itu membawa ember airnya saat mereka berjalan bersama memasuki gang. "Apakah kedua anak itu adalah pembantu dan pelayanmu yang baru dan terpelajar?" tanya Zigui. "Apa aku terlihat seperti cocok menjadi majikan seseorang?" "Mereka hanya memanggilku majikan untuk bersenang-senang," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. "Oh, baiklah," kata Zigui. Ketika mereka melewati kediaman leluhur klan Cao, mereka melihat gerbang halaman terbuka lebar. Cao Si berjongkok di dekat gerbang depan sambil makan biji bunga matahari panggang, sementara Cao Jun berjongkok di atas tembok sambil makan biji bunga matahari panggang. Jelaslah mereka ada di sini untuk menikmati pertunjukan.
Nona muda yang terhormat, apakah anak ini kekasih mudamu? Tanya Cao Si sambil terkekeh. Masih pagi sekali, tapi kalian berdua sudah bermesraan. Kau membuatku dan Cao Jun, dua orang tua, iri. Seperti biasa, Cao Jun yang suka memandang orang lain dengan mata menyipit, tersenyum. Ada pedang panjang dan pedang pendek yang tergantung di pinggangnya, dan ia mengangguk setuju, ya, kami iri, sangat iri. Tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Pantas saja rumah leluhurmu runtuh, Zigui mendengus dingin. Cao Si adalah seorang dewa pedang terestrial yang perkasa dari benua pusaran selatan, dan dia juga setengah pemilik pagoda penekan laut. Namun, dia sama sekali tidak marah, dan senyumnya secara mengejutkan semakin lebar saat dia berkata, ya, nona muda yang terhormat benar. Namun, setelah bertahun-tahun, saya bertanya-tanya mengapa klan Cao kita tidak memiliki satupun entitas dupa. Saya berkembang pesat di benua pusaran selatan, jadi secara teori, seharusnya semuanya berjalan dengan baik di sini juga. Jadi, bagaimana klan Cao bisa merosot ke kondisi yang menyedihkan seperti ini? Zigui tidak melambat, dan ia menoleh ke arah Cao Si sebelum tersenyum polos dan menjawab, bencana yang dilepaskan oleh langit bisa dihindari, tetapi bencana yang diciptakan oleh diri sendiri tidak bisa dihindari. Apa kau pikir seseorang memakan entitas dupa klanmu atau semacamnya? Lagi pula, kota kecil itu melarang semua kemampuan mistis, jadi mencoba mengandalkan berkah leluhur untuk memelihara entitas dupa akan jauh lebih sulit daripada naik ke langit. Mungkin klan Cao-mu memang tidak pernah memiliki entitas dupa sejak awal, kan? Cao Si tertawa terbahak-bahak dan berkata, ya, kedengarannya sangat masuk akal. Hati-hati melangkah, nona muda yang terhormat. Gang ini sudah tua dan usang, jadi hati-hati jangan sampai tersandung dan terkilir. Ada ekspresi gelap di wajah Zigui saat dia berjalan pergi dengan punggung menghadap si tua bangka itu. Chen Pingan tetap diam sepanjang waktu. Cao Jun terkekeh dan bertanya, ada apa, Pak Tua Cao? Dengan pencapaianmu di benua pusaran selatan, seharusnya kau punya cukup banyak entitas dupa untuk membentuk kelompok dan saling bertarung di ambang pintu, kan? Cao Si tidak terlalu peduli dengan hal ini, dan menjawab, memang sangat sulit bagi entitas dupa untuk muncul di dunia kecil permata, dan dia tidak berbohong kepada kita ketika mengatakan ini. Namun, dengan pencapaian Siesi dan aku, seharusnya masih ada setidaknya satu atau dua entitas dupa yang tersisa. Misalnya, berkat keberadaan sepasang entitas dupa, klan Xie di Gang Daun Persik berhasil bertahan selama ratusan tahun tanpa punah. Jika tidak, mereka pasti sudah bernasib sama seperti klan Cao dahulu kala, dengan tempat tinggal mereka yang kumuh dan semua keturunan mereka yang punah. Cao Jun mendecakkan lidahnya heran dan berkata, apakah mereka disingkirkan oleh gadis muda itu? Lalu kenapa kau masih begitu ramah padanya? Kau tidak sedang mencoba menidurinya, kan? Seekor rubah merah menyala melompat turun dari atap dan mendarat di kepala Cao Jun. Ia terkikik dan berkata, menidurinya. Pak Tua Cao jelas tidak cukup berani untuk melakukannya. Gadis muda itu sekarang menarik perhatian banyak orang berkuasa, jadi Pak Tua Cao tidak akan berani menginginkannya, bahkan jika ia satu tingkat lebih tinggi. Paling-paling, ia hanya berani melontarkan beberapa komentar menggoda. Semua itu hanyalah kata-kata kosong tanpa dampak nyata. Cao Si berbalik dan terkekeh, minggir. Baumu yang seperti rubah menghalangiku menikmati udara segar kampung halamanku. Rubah yang berdiri di atas kepala Cao Jun mengangkat satu cakarnya dan menunjuk kakinya. Pada saat yang sama, ia menghentakkan kakinya dengan kuat dan berkata, ayo, kalau kau memang sekuat itu, lepaskan pedang ikatan dari pergelangan tanganmu dan serang aku di sini. Cao Si, kalau kau tidak melakukan ini, kau cucuku. Ayo, serang aku sepuasmu. Kalau aku menghindar, aku cucumu. Cao Jun menggelengkan kepalanya, tetapi tak berhasil mengusir rubah merah menyala itu. Baiklah kalau kalian berdua ingin bertarung, tapi bisakah kalian tidak menyeretku ke dalam konflik kalian? Keluhnya kesal. Sejujurnya, Pak Tua Cao baru saja mengambil simpanan ke-38. Jika kalian benar-benar tak tahan, kuliti saja dia hidup-hidup dan gunakan kulitnya sebagai pakaian baru kalian. Lagi pula, kalian sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti ini, dan kalian cukup paham prosesnya. Jadi, kenapa kalian ngotot melampiaskan kekesalan kalian padaku? Bajingan tua itu suka wanita berbokong besar, dan dia tidak berubah sedikit pun bahkan setelah bertahun-tahun. Menjijikkan, cibir rubah merah menyala itu. Cao Si kembali ke gerbang depan, lalu duduk dan mulai mengemil biji bunga matahari panggang lagi. Bahkan 1000 tael emas pun tak cukup untuk membeli apa yang kusuka. Oh, betul juga. Ini, makanlah biji bunga matahari untuk tahun baru, dasar wanita licik. Terdengar suara ledakan keras. Rubah merah menyala itu meledak berkeping-keping di atas kepala Cao Jun.
Tak lama kemudian, ia muncul kembali di atap, dan hampir seketika ia meledak berkeping-keping lagi. Proses ini berulang terus-menerus, dari atap kediaman klan Chow hingga atap kediaman tetangga dan seterusnya. Baru setelah rubah itu meninggalkan gang vas tanah liat, ia berhenti meledak berkeping-keping. Matanya redup, dan ia menggertakkan giginya sambil duduk bersila di atas atap. Ia mulai bermeditasi dan berlatih teknik pernapasan. Cao Si sudah kehabisan biji bunga matahari, jadi ia menepuk-nepuk tangannya hingga bersih sebelum berdiri dan kembali ke halaman. Ia menatap Cao Jun dan berpesan, jangan main-main sembarangan untuk sementara waktu. Kekaisaran Li Agung telah menjadi wilayah yang diperebutkan dengan sengit, dan segala sesuatunya tidak sesederhana yang kau bayangkan. Baiklah, aku tahu, jawab Cao Jun malas. Aku tahu. Cao Si merenungkan kata-kata ini dengan saksama sebelum terkekeh dingin dan berkata, apakah kamu punya hak untuk mengucapkan kata-kata ini? Baiklah, aku mengerti, jawab Cao Jun dengan nada acuh tak acuh. Cao Si melangkah menuju rumah dan meludah, sampah tingkat 9. Cao Jun tampak tidak terpengaruh sama sekali. Chen Pingan tiba di depan rumah tetangganya dan menyerahkan seember air kepada gadis muda itu. Song Jixin tidak pulang bersamamu? Tanyanya santai. Akan tetapi, Zigui mengesampingkan pertanyaannya dan bertanya, apa yang terjadi dengan kandang ayam dan anak ayamku? Aku tidak tahu, jawab Chen Pingan dengan ekspresi bingung. Gadis muda itu mengamati ekspresinya dengan saksama sebelum tiba-tiba tersenyum lebar. Ia tidak menggali lebih dalam, dan malah menggunakan dua jari untuk memberi isyarat di udara. Songmu sekarang jauh lebih tinggi darimu. Oh, baiklah. Chen Pingan berbalik dan kembali ke halamannya sendiri. Segera setelah membuka gerbang depan dan memasuki halaman, ia mendapati hiasan keberuntungan terbalik di pintu depan telah hilang. Ia pun marah besar, dan langsung berjalan ke dinding di antara kedua rumah itu dan bertanya, Zigui, di mana hiasan keberuntunganku? Namun, ia segera tertawa terbahak-bahak. Ternyata, hiasan keberuntungan itu tertempel di pintu depan rumah tetangganya. Orang ini benar-benar pencuri yang sangat berani. Zigui meletakkan ember berisi air di samping bangunan dapur sebelum dengan tenang berjalan mendekat dan menjawab dengan ekspresi polos, aku tidak tahu. Ini adalah jawaban yang sama persis dengan yang diberikan Chen Pingan padanya saat itu. Kembalikan, pinta Chen Pingan dengan marah. Mata Zigui terbelalak, lalu ia menjawab, yah, aku memang sengaja meninggalkan patung kayu itu di dapur, dan jelas kau sudah memindahkannya. Tapi aku tidak bilang apa-apa tentang itu, kan? Chen Pingan langsung terdiam. Dia memang salah dalam hal ini. Apakah kamu memasang syair di Kijing, sekolah swasta Tuan Qi? Zigui tiba-tiba bertanya. Chen Pingan ragu sejenak sebelum mengangguk dan menjawab, ya, aku memasang bait dan karakter keberuntungan. Ia tidak mau membahas hal ini lebih lanjut dengannya, dan langsung masuk ke dalam rumah, mengambil karakter keberuntungan terakhir yang tersisa, lalu mengambil tangga dan menempelkan karakter itu terbalik di pintu depan. Berdiri di dekat tembok halaman, Zigui berkata kepadanya, itu bengkok. Chen Pingan tidak terpengaruh, dan dia menggunakan jari-jarinya untuk menekan kertas merah dengan lembut ke dalam lem di gerbang depan. Aku serius, buat apa aku bohong? Chen Pingan, kenapa kau begitu keras kepala dan tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk? Memiliki karakter keberuntungan yang buruk itu pertanda buruk, kata gadis muda itu dengan nada khawatir. Chen Pingan menuruni tangga dan mendongak. Ia memastikan bahwa karakter keberuntungan itu tidak bengkok. Namun, Zigui tak mau mengalah, dan melanjutkan, ini benar-benar curang. Kalau kau tidak percaya, suruh saja Cao Si dan kultivator lainnya datang dan melihatnya. Kau akan sadar bahwa aku tidak berbohong. Tubuh dan penglihatanmu fana, jadi kemampuan pengamatanmu akan kalah dengan kami, betapapun tajamnya matamu. Chen Pingan melangkah masuk dan membanting pintu dengan keras. Setelah sekitar 15 menit, anak laki-laki itu diam-diam membuka pintu depan dan melangkah keluar. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menatap karakter keberuntungan itu dengan saksama. Itu tidak bengkok, seolah menyadari kehadirannya, Zigui membuka pintunya sedikit dan menjulurkan kepalanya. Ekspresi tegas terpancar di wajahnya saat ia berseru, ini benar-benar bengkok. Chen Pingan tak kuasa menahan rasa jengkel. Ia membawa bangku dan duduk di samping pintu depan untuk berjemur. Setelah beberapa saat, ia mulai berlatih membuat tembikar. Zigui berdiri di samping tembok halaman dan memperhatikan sejenak anak laki-laki yang sudah bukan lagi tukang tembikar itu. Setelah bosan, ia kembali ke dalam untuk tidur. Ia berbaring di tempat tidur dan menelan ludah. Hanya satu entitas dupa yang lahir dari ambang pintu kediaman leluhur klan Chow. Ini adalah entitas dupa berkualitas sangat tinggi, dan tubuhnya berwarna emas yang menyilaukan.
Bahkan, ia pasti sudah sepenuhnya emas jika tidak ada beberapa cacat kecil. Namun, sayang sekali entitas dupa itu hampir tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Di sebelahnya, pikiran Chen Pingan setenang air saat ia dengan mahir berlatih membuat tembikar. Saat beristirahat, ia mulai merenungkan masa depannya. Gunung kitab suci yang berharga, gunung awan pelangi, dan gunung ramuan abadi semuanya dekat dengan gunung milik Ruan Qiong. Hal ini karena perjanjian mereka menyatakan bahwa ia akan menyewakan gunung-gunung ini kepada Ruan Qiong secara cuma-cuma. Karena pegunungan ini berdekatan, situasinya menjadi seperti Ruan Qiong yang mengendalikan wilayah terluas di barat. Sebagai imbalannya, Ruan Qiong akan menjaga pegunungan ini untuk Chen Pingan, agar ia tidak mengalami hal buruk dan tidak memiliki kehidupan yang cukup untuk menikmati manfaatnya. Mengenai hal ini, Chen Pingan sangat berterima kasih kepada Ruan Qiong. Berbicara tentang gunung permata sejati, tempat ini tak perlu dipuji. Gunung ini sangat kecil, dan bisa dibilang hampir tak memiliki potensi. Belum lagi menciptakan tanah yang diberkati di sini, luasnya pun hampir tak cukup untuk membangun pondok beratap jerami. Bahkan, Chen Pingan kemungkinan besar satu-satunya orang yang rela membuang koin tembaga bernuansa emas di gunung ini. Akan tetapi, memang perlu baginya untuk mengelola Downtrodden Mountain dengan tekun. Chen Pingan sangat menyadari keistimewaan bangunan bambu tersebut. Selain itu, gunung tertindas juga memiliki kuil dewa gunung yang membantu menjaga keberuntungan gunung. Tempat ini memang merupakan sebidang tanah yang berharga dengan pertanda geomansi yang baik. Selain itu, terdapat juga seekor ular piton hitam yang berambisi menjadi naga banjir, yang pada dasarnya bertindak sebagai penjaga tempat ini. Saat ini, dua anak kecil lain yang masih berkerabat dengan naga banjir sedang mengikutinya. Karena itulah Chen Pingan berpikir untuk menukar kerikil empedu ular dengan perak dengan anak laki-laki berbaju biru itu. Mungkin ia tidak akan mampu mengubah gunung tertindas menjadi tempat yang penuh harta, tetapi setidaknya ia berharap dapat menjadikannya tempat yang dapat menopang hidupnya di masa depan. Chen Pingan mencintai uang, dan ini karena ia telah memahami betapa sulitnya menghasilkan uang sejak usia sangat muda. Namun, ini tidak berarti ia akan menjadi pelit setelah menjadi kaya. Anak laki-laki itu bertekad untuk berlatih pedang di masa depan. Namun, sebelum ia tahu cara berlatih dengan benar, latihan itu tidak akan membantunya sama sekali, betapapun tidak sabar dan cemasnya ia. Tentu saja, dia pasti akan terus berlatih tinju pengguncang gunung dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, dia sudah berjanji akan melontarkan 1 juta pukulan. Saat ini, dia masih jauh dari mencapai target ini. Dalam hal menggambar jimat, ini bisa dipandang sebagai jenis kultivasi seni bela diri yang berbeda. Berlatih teknik tinju adalah cara untuk menempa fisik seseorang, sementara menggambar jimat adalah cara untuk menempa titik akupuntur seseorang. Keduanya tidak berbenturan, melainkan saling melengkapi. Chen Pingan hanya perlu meluangkan waktu sejenak dari meditasi jalan dan menggunakannya untuk menggambar jimat. Namun, menggambar jimat membutuhkan kertas jimat, dan kertas jimat membutuhkan emas dan perak yang berharga. Memikirkan hal ini, Chen Pingan merasa sedikit lemah dan takut. Pada akhirnya, ia tetap memperoleh uang yang terlalu sedikit. Selain hal-hal ini, kekecewaan terbesar yang dihadapi Chen Pingan saat ini adalah ketidakmampuannya untuk sementara waktu mengendalikan dan menggunakan harta karun saku yang diberikan oleh roh pedang. Meskipun ia merasa aman menyimpan sebagian besar barang-barangnya di bengkel pandai besi, hal ini pada akhirnya terasa merepotkan. Cui Dongshan dan harta karun minimalis serta harta karun saku milik bocah lelaki berbaju biru telah memungkinkan Chen Pingan untuk menyaksikan betapa berharga dan praktisnya harta karun ini. Tidak heran jika harta karun ini begitu langka. Bahkan bagi para kultivator yang kuat, tidak semua orang memiliki harta karun seperti ini. Chen Pingan melihat ke arah selatan. Bagaimana perkembangan Tuan Ruan dalam ilmu pedangnya? Ruan Qiong telah berjanji pada Ning Yao bahwa dia akan menempa senjata suci untuknya. Setelah Tuan Ruan selesai menempa pedang, Ning Yao akan mendapatkan senjata baru yang praktis. Sementara itu, ia masih memiliki pedang kayu belalangnya. Chen Pingan merasa akan menjadi ide bagus untuk memberi nama pedang ini, menaklukkan iblis, dan membasmi iblis. Lalu ada juga bilah pedang yang disebut Ibu Kota Kecil oleh sang bijak cendekiawan. Namun, Chen Pingan merasa lebih tepat untuk mengganti namanya menjadi Pertama atau Pagi. Lagi pula, pada pagi hari pertama tahun baru Imlek, bilah pedang itu pertama kali berubah menjadi pedang terbang. Seketika pikiran itu muncul dalam benak Chen Pingan, bilah pedang yang sejak tadi terdiam di lautan Qi-nya seketika berterbangan dan kembali menimbulkan kekacauan. Wajah Chen Pingan langsung berubah merah padam saat ia mulai merasakan sakit yang amat sangat. Ia menarik napas dalam-dalam, dan ia tak punya cukup waktu untuk kembali ke dalam rumahnya.
Akhirnya, ia hanya bisa berlatih meditasi berdiri untuk melawan aksi balas dendam pedang yang cepat dan brutal. Dia menderita kesengsaraan yang tak terlukiskan. Cui Chan, guru kekaisaran Li Agung, telah tinggal di posko terdekat dengan kota kecil itu selama beberapa waktu. Ia tidak mempermasalahkan hal ini, juga tidak sengaja menyembunyikan kehadirannya. Hari ini, guru kerajaan Cui Chan keluar dari stasiun pemancar dan memberitahu pendekar pedang Suruo untuk tidak mengikutinya. Ia pun pergi sendiri. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak 2 km, dan akhirnya, ia tiba di sebuah jalan kecil di mana ia berdiri diam dan menghalangi seorang lelaki tua berwajah compang camping. Lelaki tua bertelanjang kaki dan acak-acakan itu menatap kosong ke arah guru kekaisaran yang mengenakan jubah Konfusianisme. Matanya sayu, dan ia mengandalkan sisa kesadarannya untuk mengajukan pertanyaan yang sangat aneh, "Kau bukan cucuku?" "Di mana cucuku?" Tatapan Cui Chan tampak rumit. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih untuk diam. Lelaki tua itu berlumuran tanah dan rumput, dan ia terus bertanya, "Di mana cucuku?" "Aku tidak ingin melihatmu, aku ingin melihat cucuku." Cui Chan menggenggam kedua tangannya di belakang punggung. Jari-jarinya bertautan, dan sedikit gemetar. Lelaki tua yang mengigau itu tiba-tiba marah besar dan meraung, "Mana cucuku? Di mana kau sembunyikan cucuku? Cepat kembalikan Chaner kepadaku." Setelah mengatakan ini, aura lelaki tua itu langsung merosot dan mencapai titik terendah. "Aku akan mengganti nama cucuku untuknya. Aku akan mengganti namanya dengan karakter yang lebih baik," gumamnya. Raut wajah Cui Chan tampak sedih, dan ia berkata dengan nada merendahkan diri, seolah-olah ini kehidupan yang berbeda. "Tidak, bukan sekadar seolah-olah. Ini jelas sekali." Pria tua yang berantakan itu mengulurkan tangan dan mendorong Cui Chan ke samping. Ia terus berjalan maju sambil bergumam, "Minggir. Jangan tunda pencarianku untuk Chaner. Aku akan mencari gurunya dan bertanya apakah nama baruku untuk Chaner bagus atau tidak." Cui Chan berdiri diam dan tidak menghalangi orang tua itu. Sambil menatap ke kejauhan, dia melihat seorang pendeta setengah baya dengan tekad kuat berjalan perlahan mendekat. Biksu pertapa itu mengukur langit dan bumi dengan kakinya. Ia adalah seorang praktisi Buddha.